Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Putri Bengi, NIM 2017 1011 0311 442. Dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani, SH, SHI, M.Hum. Video ini untuk memenuhi tugas dari manajemen law firm, yaitu mereview buku atau soft copy yang saya baca tentang manajemen. Nah, di sini judulnya adalah Mulai Praktek Hukum Anda Sendiri, panduan untuk semua hal yang tidak diajarkan di sekolah hukum tentang memulai perusahaan, by George William Haas. Nah, yang pertama, kita harus menemukan tempat praktik. Lokasi dan tempat serta ruang kantor harus dipilih dengan sangat teliti. Memilih kantor hukum tergantung pada banyak faktor seperti transportasi. Nah, maksud dari transportasi di sini adalah bagaimana jalur yang dapat dilewati oleh banyak kendaraan. Juga tempat parkir dan faktor-faktor yang dapat membuat klien kita nyaman. Nah, beberapa tempat yang dapat ditempati oleh firma hukum yaitu seperti kota kecil, kota berukuran sedang, dan kota metropolitan. Nah, di sini kok perbedaan antara kota-kota adalah kota kecil yaitu biaya sewa lebih murah dan juga gaji tidak terlalu besar. Jaringan antar komunitas dapat menguntungkan, kalau kota yang sedang memiliki keuntungan yang lebih besar, yaitu seperti gaji lebih besar daripada kota kecil. Kota metropolitan yaitu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, adanya pengadilan besar serta badan hukum yang difokuskan, perpustakaan hukum yang mudah diakses, sumber klien yang luas, serta memiliki keuntungan yang lebih besar daripada kota kecil dan kota berukuran sedang seperti yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya kemitraan. Kemitraan menawarkan keuntungan finansial. Kemitraan menghasilkan lebih banyak uang daripada praktik tunggal. Semakin besar firma hukum, semakin besar kemungkinan seseorang praktisi menangani kasus yang lebih besar. Manajemen dalam firma hukum mencakup tugas-tugas seperti: yang pertama, memperkerjakan dan memecat karyawan. Yang kedua, berurusan dengan pembukuan untuk memastikan tagihan dibayarkan tepat waktu dan bahwa pengelolaan keuangan tidak dalam kekacauan, dan memastikan bahwa piutang dapat diolah seperti halnya sangat penting untuk penghasilan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah perjanjian kemitraan. Sebelum kemitraan terbentuk, mitra harus mendiskusikan rencana pengembangan praktik, pengoperasian kantor, dan memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas fungsi manajemen. Kemitraan dapat dibentuk secara lisan atau tertulis. Mitra harus melibatkan layanan pengacara terpisah yang mengkhususkan diri dalam perjanjian tersebut dan membayar biaya untuk mendapatkan saran ahli dan dokumen yang disusun dengan baik. Nah, manfaat dari paket hukum ini adalah perusahaan memiliki opsi untuk membuat rencana pensiun serta rencana bagi hasil yang memungkinkan kontribusi dari keuntungan jika dewan direksi menginginkannya. Rencana harus memenuhi syarat berdasarkan yang berlaku dari layanan pendapatan internal dan Departemen Tenaga Kerja. Sementara kemitraan dan praktisi tunggal juga dapat menerima pengurangan pajak berupa rencana pensiun. Salah satu karakteristik dari rencana ini adalah bahwa perusahaan tidak akan membedakan pemegang saham dan harus memperlakukan semua orang secara merata. Semua karyawan harus mencakup dalam rencana pensiun perusahaan dan keok, meskipun kemanfaatan dan cakupannya bervariasi berdasarkan kompensiun tahunan dan lamanya layanan setiap karyawan. Nah, selanjutnya adalah membuat rencana bisnis untuk kantor hukum kita, yaitu satu-satunya praktisioner kemitraan atau kantor beberapa pengacara, perkotaan atau pedesaan, perusahaan, cedera pribadi atau fokus lainnya. Peta jalan untuk mencapai tujuan Anda terletak pada rencana bisnis yang dijalankan dengan baik.
Rencana bisnis tidak hanya akan membantu mengarahkan pengembangan perusahaan dan menjaganya tetap pada jalurnya, tetapi juga akan membantu ketika kita mencari kredit, mengajukan pembiayaan, mengambil pengacara baru, dan mengelola citra publik kita. Misalnya, kita mungkin menemukan bahwa salah satu kekuatan kita adalah lokasi kantor kita dan kedekatan dengan klien potensial. Nah, misalnya, kita mungkin menemukan bahwa salah satu kekuatan kita adalah lokasi kantor dan kedekatan dengan klien potensial. Kita juga dapat menemukan bahwa kelemahan kita adalah basis klien yang ada. Kita mungkin menjadwal ulang dari pembukaan kantor kita sampai kita memiliki basis klien yang akan mendukung penyewaan atau penyewaan ruang, memperoleh peralatan, dan mempekerjakan staf pendukung. Dasar-dasar pembentukan bisnis, ada hal-hal mendasar tertentu yang harus dilakukan agar kita dapat membuka pintu sebagai bisnis, khususnya sebagai bisnis kantor profesional. Yang pertama, mendapatkan lisensi sebagai pengacara. Yang kedua, membuat kantor kita memiliki alamat dan tempat. Yang ketiga, setelah memutuskan lokasi dan ruangan, hal berikutnya yang kita lakukan adalah mengatur sistem telepon. Ada beberapa teleponnya itu yaitu telepon jarak jauh. Kita akan memerlukan setidaknya 3 ponsel saluran dengan fitur termasuk speakerphone tahan bisu. Selanjutnya, kita membuat alamat email dan situs web. Setiap kantor profesional harus memiliki situs web dan kita pasti akan membutuhkan email. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan dari review soft copy yang saya baca dari tugas manajemen law firm. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf juga jika penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.